Oh tidak, kita telah terbongkar. Nyonya Su mengangguk. Masuk akal. Tapi bagaimana menemukannya? Li Longlin tersenyum. Sederhana sekali. Pasti ada pertukaran surat antara Lao Liu dan orang barbar Mobei. Dan surat-surat ini mungkin disembunyikan di ruang kerja. Asal selama kamu menyelinap ke ruang kerja dan mencuri surat itu, kamu akan memiliki bukti kuat. Su Fengling mengerutkan kening. Sesederhana itu? Li Longlin mengangkat bahu. Kalau tidak, Nyonya, apakah Anda punya pendapat tinggi lainnya? Wajah cantik Su Fengling berubah marah. Jika Anda memanggil saya Nyonya lagi, percaya atau tidak, saya akan membunuh Anda. Nyonya Su berdamai di tengah. Oke. Kalian suami dan istri, kalian berdua, berhentilah membuat masalah. Menurutku, metode Longlin bisa dilakukan. Namun, masalah ini harus dilakukan secara diam-diam dan tidak boleh disebarluaskan keluar. Fengling, dengan keahlianmu, tidak sulit untuk menyelinap ke ruang kerja Pangeran ke-6 dan mencuri surat, kan? Su Fengling ragu-ragu. Tidak sulit. Tapi aku tidak tahu tata letak kediaman Pangeran ke-6, bahkan suratnya saya tidak tahu di mana kamarnya. Li Longlin menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum. Mudah. Saya biasa mengunjungi rumah Lao Liu dan saya dapat menemukan ruang belajar dengan mata tertutup. Su Fengling tertegun. Anda? Melihat wajah Li Longlin yang tersenyum, Su Fengling merasa dia sangat tidak bisa diandalkan. Sampai saat ini, tidak ada jalan lain. Pada jaga ketiga, Su Fengling mengenakan baju tidur berwarna hitam, menutupi wajahnya dengan kerudung, dan langsung menuju ke tempat pertemuan. Li Longlin masih mengenakan pakaian biasa, jubah lebar dengan lengan besar. Dia bahkan tidak mengenakan pakaian malam, yang sekilas terlihat sangat tidak profesional. Su Fengling memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Apakah kamu pandai atau tidak? Li Longlin menatapnya dengan ekspresi menyipit di wajahnya, mengatupkan lidahnya seolah-olah dia sedang mengomentari sosoknya. Su Fengling sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Li Longlin. Sungguh sia-sia. Aku benar-benar mempercayaimu, betapa butanya. Jangan menahanku dan bantu aku mengawasi angin. Ke arah mana ruang belajar itu berada? Li Longlin menunjuk ke arah. Su Fengling sudah tidak sabar, jadi dia menggunakan King Kung Fu dan melompat ke dinding halaman. Dia menoleh ke belakang dan langsung marah. Dalam sekejap mata, Li Longlin kabur tanpa jejak. Dasar pengecut. Su Fengling merasa panik membayangkan menikahi seorang pengecut seperti itu. Su Fengling menghirup udara keruh, sosok anggunnya berlari kencang di bawah sinar bulan, dan dengan cepat menyelinap ke dalam kediaman Pangeran ke-6. Mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh Li Longlin, Su Fengling dengan cepat menemukan ruang kerja dan menyelinap masuk melalui jendela. Surat. Su Fengling baru saja tiba di meja, dan sebelum dia mulai mencarinya, dia mendengar langkah kaki datang dari luar pintu. Jelas sudah terlambat untuk meninggalkan jendela. Dalam keputusasaan, Su Fengling bersembunyi di balik tirai. Li Xuan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, wajahnya sangat jelek, dan dia mengutuk. Brengsek! Orang ini, Lao Jiu, benar-benar bajingan. Dia berani merusak perbuatan baikku. Aku harus memotongnya menjadi beberapa bagian untuk meringankan beban kebencian di hatiku. Suasana hati Li Xuan sangat buruk. Dia menghancurkan porselen di atas meja dan merobek kaligrafi dan lukisan berharga di dinding untuk melampiaskan amarahnya. Hah? Li Xuan menemukan bahwa jendelanya terbuka dan berjalan mendekat. Dia ingat dengan jelas bahwa jendelanya tertutup ketika dia pergi. Apakah itu tertiup angin? Su Fengling mendengar langkah kaki semakin dekat, dan jantungnya berdebar kencang. Di tengah malam, dia menyelinap ke ruang kerja pangeran untuk mencuri sesuatu. Bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa membersihkannya. Terlebih lagi, Li Xuan bisa menuduhnya membunuh sang pangeran, dan bahkan keluarga Su pun akan terlibat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tepat ketika Su Fengling bingung dan berpikir bahwa masalah itu terungkap, seseorang di luar melaporkan. Yang mulia, Pangeran ke-9 meminta untuk menemuinya dan mengatakan dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Li Xuan berhenti dan mengerutkan kening. Lao Jiu? Hal serius apa yang bisa dia lakukan terhadap pecundang ini? Biarkan dia masuk. Setelah beberapa saat,
Li Longlin datang ke ruang belajar dan menangis begitu dia memasuki pintu. Saudara 6. Saudara 6. Saya tahu kesalahan saya. Li Xuan bingung. Lao Jiu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kesalahanmu? Di mana kamu? Salah. Li Longlin berkata sambil meringis. Aku seharusnya tidak mencuri wanita saudara 6. Aku benar-benar tidak tahu bahwa saudara 6 menyukai Su Fengling, seekor harimau betina. Li Xuan tiba-tiba menyadari. Setelah sekian lama ribut, inilah tujuan Li Longlin datang. Adikku yang ke-9 memang sia-sia. Hingga saat ini, dia masih belum memahami bahwa Su Fengling sangat penting. Apakah dia merupakan penghubung penting dalam rencana pemberontakannya? Awalnya, Li Xuan mengira Li Longlin sengaja merusak perbuatan baiknya. Sepertinya aku terlalu khawatir. Li Xuan buru-buru berkata. Sebenarnya, saya tidak menyukai Su Fengling. Saya hanya melihat ayah saya dalam kesulitan dan ingin berbagi kekhawatirannya. Saya tidak menyangka Nyonya Su akan menikahkan cucunya dengan Anda. Ayah sudah memberikan anugerah. Pernikahan adalah sesuatu yang final dan tidak bisa diubah. Kembalilah. Kakak ke-6 tidak akan mengingatnya. Tapi Li Longlin menolak menyerah dan berkata, jadi bagaimana jika ayah menikahkanku? Harimau betina itu sangat galak dan tidak mengerti kelembutan dalam hal apapun. Pria mana yang aku suka? Aku akan menceraikannya besok dan memberikannya kepada saudara 6. Su Fengling bersembunyi di balik tirai, paru-parunya akan meledak. Apakah perkataan Li Longlin disengaja? Itu pasti disengaja. Apa aku seburuk itu? Yang mana dari tubuh dan penampilan saya yang tidak menonjol? Selain itu, saya adalah manusia, bukan komoditas. Anda berhenti begitu saja saat Anda mengatakan ingin, dan Anda hanya berkorban saat Anda mengatakan ingin menyerah? Yang membuat Su Fengling semakin gila adalah Li Xuan justru menolak secara langsung. Lao Jiu, kakak ke-6 menghargai kebaikanmu. Namun, kakak ke-6 tidak tertarik pada harimau betina seperti Su Fengling, jadi kamu harus menyimpannya sendiri. Sudah larut malam, kakak ke-6 lelah, kamu harus kembali dan istirahat. Li Xuan tidak ingin terus bertengkar dengan Li Longlin, jadi dia langsung mengeluarkan perintah pengusiran dan mengirimnya keluar. Kemudian, Li Xuan tersenyum dingin, menghunus pedangnya, melangkah ke jendela, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menusuk arah tirai. Cerek! Tirai yang rusak berkibar tertiup angin malam, tapi tidak ada seorang pun di belakangnya. Li Xuan mengerutkan kening. Mungkinkah saya melakukan kesalahan? Baru saja aku dengan jelas merasakan ada seseorang yang bersembunyi di balik tirai. Mungkinkah orang ini melarikan diri saat dia mengirim Li Longlin pergi? Hati Li Xuan tenggelam, dan dia segera datang ke meja dan menemukan bahwa surat itu memang telah dibaca. UPS. Jatuh ke dalam jebakan. Li Xuan merasakan dunia berputar dan buru-buru berpegangan pada meja untuk mencegahnya jatuh. Setelah sekian lama, Li Xuan akhirnya tenang dan merekrut orang kepercayaannya, San Guangxiao. San Guangxiao berlutut dan memberi hormat. Yang mulia, apa perintah Anda? Li Xuan berkata dengan dingin. Bagaimana persiapan untuk prajurit yang tewas? San Guangxiao menjawab. 800 prajurit yang tewas sudah siap. Kita dapat meningkatkan pasukan kapan saja. Li Xuan mengangguk. Oke. Zhang Baizeng telah memimpin 100.000 pasukan Yulin dan meninggalkan Beijing semalaman untuk berperang melawan barbar utara. Besok, kami akan memulai pemberontakan besok pagi dan mengubah dinasti. San Guangxiao tercengang ketika mendengar ini. Yang mulia, apakah terlalu terburu-buru untuk membentuk pasukan besok pagi? Mereka baru saja berbalik dan rencana kita selama bertahun-tahun gagal pendek. Masih ada 1.000 sisa keluarga Su yang belum kita taklukkan. Wajah Li Xuan muram. Tentu saja aku tahu waktunya terlalu terburu-buru. Jika kita bersiap untuk beberapa hari lagi dan bisa menaklukkan sisa-sisa keluarga Su, maka semuanya akan aman. Tapi, sudah terlambat. Seseorang menyelinap ke ruang kerjaku dan mencuri surat-surat antara aku dan orang-orang barbar. Sidang besok. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk mengumpulkan pasukan. Menangkan raja dan kalahkan bandit dalam satu gerakan. San Guangxiao juga menyadari keseriusan masalahnya dan berkata, kalau begitu, apakah kamu ingin memberitahu orang dewasa itu?
Li Xuan mengepalkan tangannya erat-erat dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Lagi pula, dia selalu meremehkanku dan menganggapku tidak berguna. Kali ini, jika aku berhasil dalam pemberontakanku, dia akan mematuhiku dan menundukkan kepalanya. Benar. Anda mengatur seseorang untuk melakukan penyergapan saat keluar dari Beijing. Pastikan tidak ada yang salah. San Guangxiao membungkuk. Saya patuh. Di sisi lain, Su Fengling sangat malu dan kembali ke keluarga Su. Li Longlin sudah kembali lebih dulu dan sedang minum teh bersama Nyonya Su dengan ekspresi santai di wajahnya. Su Fengling sangat marah sehingga dia bergegas ke depan dan menunjuk ke hidung Li Longlin. Kamu bajingan. Tahukah kamu bahwa kamu hampir membunuhku? Jika aku tidak melarikan diri tepat waktu, aku akan ditangkap oleh pangeran ke-6. Li Longlin meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum. Jika bukan karena aku muncul tepat waktu, kamu telah jatuh ke tangan Lao Liu. Kamu harus berterima kasih padaku. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Su Fengling sangat marah. Terima kasih, kamu iblis berkepala besar. Saya sangat marah. Nyonya Su mencoba menenangkan keadaan. Cucuku, tolong berhenti berdebat. Di mana surat antara pangeran ke-6 dan orang barbar? Su Fengling tersipu dan menundukkan kepalanya. Tidak. Saya baru saja menyelinap ke ruang kerja, dan pangeran ke-6 datang dan hampir menemukan saya, terburu-buru hingga aku lupa tentang surat itu. Sudah berakhir. Nyonya Su menghela nafas. Hei, gadis, kamu sangat bodoh dalam berlatih seni bela diri. Kamu hanya berpikir tentang berkelahi dan membunuh, dan kamu tidak dapat melakukan sesuatu yang serius. PFFT. Li Longlin mendengar Su Fengling dimarahi, teh di mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak muncrat. Su Fengling dipenuhi dengan keluhan. Ketika dia melihat Li Longlin menertawakannya, dia menjadi lebih marah. Tertawa. Kamu masih punya keberanian untuk tersenyum. Itu semua karena kamu menahanku. Jika tidak, aku tidak akan tersenyum dimarahi oleh nenek. Li Longlin keluar dari pelukannya. Mengambil surat dan meletakkannya di atas meja Zishang. Jangan meludahi orang lain. Kamu meleset karena kamu bodoh. Saya berhasil. Nyonya Su dan Su Fengling melihat lebih dekat, dan benar saja mereka melihat kata-kata ditandatangani secara pribadi oleh pangeran ke-6 di surat itu. Itu adalah Jenderal Barbar Zarba. Mata Su Fengling membelalak dan dia berkata dengan kaget. Bagaimana mungkin? Kapan kamu berhasil? Li Longlin tersenyum ringan. Kalau begitu jangan khawatir. Bagaimanapun, dengan bukti yang tak terbantahkan ini, kita pasti bisa menjatuhkan pangeran ke-6. Tuan Su Taijun suaranya bergetar. Buka surat itu. Saya ingin melihat bagaimana pangeran ke-6 menjebak keluarga Su kita. Li Longlin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Saya sudah membaca isi surat itu. Itu memang bukti kuat pengkhianatan pangeran ke-6. Bagi Daxia, ini adalah skandal besar. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Jika keluarga Su mengetahui isi surat itu, saya khawatir mereka akan dibenci oleh Kaisar. Mendengar ini, Nyonya Su tiba-tiba berkeringat dingin. Apa yang dikatakan Pangeran ke-9 memang benar. Kami masih tidak menganggap isi surat ini sebagai apapun. Oke. Li Longlin merendahkan suaranya dan berkata, tetapi Lao Liu tidak bodoh. Lampu minyak. Dia pasti telah menemukan beberapa petunjuk, dan dia mungkin putus asa dan memulai pemberontakan besok pagi. Nyonya Su tercengang. Pemberontakan? Seberapa berani pangeran ke-6? Dan istananya kosong. Hanya tersisa beberapa ratus penjaga. Jika pangeran ke-6 benar-benar mengambil kesempatan untuk memberontak, apa yang harus kita lakukan? Mata Li Longlin berkedip. Nyonya tua, apakah Anda memiliki medali harimau tentara keluarga Su di tangan Anda? Medali harimau ada di tanganku. Tapi untuk apa kamu menginginkan medali harimau itu? Mungkinkah itu? Li Longlin berkata dengan sungguh-sungguh. Ya. Sisa medali harimau ini adalah kunci untuk membalikan dunia.